mulai saja ya pertemuan pada pagi hari ini ya. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Ya, apa kabar? Ya, semoga semuanya sehat ya di tengah kondisi pandemi saat ini. Eh, di minggu-minggu sebelumnya saya sudah memberikan beberapa materi ya tentang perkuliahan, ada subnetting, auxiliary layer ya, dan banyak lagi ya. Dan saat ini saya akan menyampaikan tentang proyek perkuliahan kita yang pertama ya. Nah, jadi di sini ada sebuah studi kasus ya. Ada studi kasus tentang perancangan sebuah jaringan ya yang akan dilakukan di PT Mudah Perkasa ya, di mana PT Mudah Perkasa ini memiliki 5 ruang kerja. Ya, ada 5 ruang kerja yang terdiri dari ruang produksi, ruang pembuatan. Nah, yang pertama Anda perlu perhatikan adalah petunjuk pengerjaan dari soal yang saya berikan. Ya, yang pertama tentunya bentuk tim yang terdiri dari 3 orang dengan pembagian tugas yang jelas. Nah, jadi ketika Anda memilih teman Anda menjadi tim atau anggota kelompok Anda, jadi nanti Anda perlu menyampaikan apa tugas dari masing-masing anggota kelompok Anda. Ya, siapa yang sebagai leader, siapa yang sebagai anggota. Nah, di sini Anda harus tuangkan secara jelas. Nah, kemudian ya sesuai dengan materi yang kita bahas sebelumnya ya. Kemudian simulasikan jaringan yang telah Anda rancang, yang telah Anda bangun menggunakan paket tracer, sehingga nanti bisa terlihat secara jelas bagaimana komunikasi yang terjadi antara masing-masing komputer. Nah, ini adalah rubrik penilaian. Jadi ketika Anda akan mengerjakan proyek ini, maka Anda di awal sudah tahu apa saja sih yang akan dinilai dari proyek yang diberikan. Nah, yang pertama tentunya kemampuan mengidentifikasi masalah. Ini bobotnya 20%. Ini cukup besar sebetulnya. Bagaimana Anda nanti mengenal. Oke, selamat pagi. Ya, kita sekarang langsung saja mulai untuk melakukan presentasi sesuai dengan janji kita 2 minggu lalu ya. Selamat pagi. Saya di sini akan mempresentasikan desain infrastruktur jaringan pada PT Mudah Perkasa. Pertama-tama, berikut nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada IKD Rizky Setiawan dengan NIM 21102045. Yang kedua ada Ikomang Yoga Krisna dengan NIM 21102059. Dan yang terakhir, saya sendiri, Gede Budiartana, dengan NIM 21102028. Berikut pembagian tugas untuk anggota kelompok. Yang pertama, Kadek Rizky Setiawan dengan tugas mengidentifikasi masalah, analisis kebutuhan, mendesain pengamatan jaringan, dan pembuatan laporan. Yang berikutnya ada Ikomang Yoga Krisna dengan tugas mengidentifikasi masalah, analisis kebutuhan, mendesain pengamatan jaringan, dan pembuatan simulasi jaringan pada paket tracer. Dan yang terakhir, saya sendiri, Gede Budiartana, bertugas sebagai mengidentifikasi masalah, analisis kebutuhan, mendesain pengamatan jaringan, dan pembuatan presentasi. Berikut permasalahan pada perusahaan PT Mudah Perkasa, yaitu berikut identifikasi masalah dari soal di atas, yaitu PT Mudah Perkasa menginginkan setiap komputer yang berada pada ruangan produksi, ruang pemasaran, ruang akunting, ruang stok, dan ruang pimpinan agar bisa saling berkomunikasi. Yang berikutnya ada setiap ruangan di perusahaan PT Mudah Perkasa memiliki jumlah komputer yang berbeda-beda. Dan aplikasi yang mampu mensimulasikan jaringan komputer yang akan dirancang. Yang pertama ada kebutuhan hardware, yaitu 5 unit switch, 1 unit router, dan 53 PC. Dan kebutuhan software, yaitu Cisco Packet Tracer. Dan berikut adalah desain jaringan infrastruktur pada PT Mudah Perkasa. Saya di sini akan mencoba simulasikan pengiriman paket dari ruangan pimpinan menuju ke ruangan akunting.
Dan bisa kita lihat PC pada ruangan pimpinan pertama mengirim paketnya ke switch, lalu dari switch diteruskan ke router, dan dari router diteruskan pada switch di ruangan akunting, lalu dari switch tersebut akan dikirim ke PC tujuan. Paket yang dikirim sudah diterima oleh PC tujuan. Baik, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain infrastruktur jaringan komputer pada PT Mudah Perkasa. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Nah, yaitu saya sendiri, Anak Agung Nyoman Sutrisna Putra, mendesain pengamatan jaringan dan membuat laporan. Untuk saudarmu sendiri, lakukan identifikasi masalah. Perusahaan PT Mudah Perkasa menginginkan mendesain pengamatan jaringan yang efisien untuk perusahaannya. Setelah itu, jadi untuk unit komputernya akan menjadi seperti ini: ruang produksi 25 unit, ruang pemasaran 10 unit, ruang akunting 10 unit, dan ruang stok 5 unit, dan ruang pimpinan 3 unit komputer. Pengguna mendapatkan IP secara otomatis. Untuk keamanannya kami melakukan dengan cara membatasi usable host pada DHCP server. Nah, di sini saya akan mengirimkan paket dari VLAN 11 menuju ke ruang pimpinan, yaitu VLAN 15. Nah, kita lihat, kita akan mulai. Nah, terlihat. Oke, saya akan lanjut untuk presentasinya. Ya, itu saja presentasi dari saya. Apabila dari saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya.